Ya, di sini adalah, apa ini, multiple choice ya, yaitu Sentaku Mondai desu ne, pertama ya. Nah, yang nomor satu di situ kita lihat polanya minasang, ada pola ohajime ya, yang artinya contoh dari berbagai macam, salah satu contoh yang ditimbulkan dari beberapa macam contoh yang ada. Lalu karaste, ketika kita ingin menilai satu topik ya, hanya dengan melihat satu objek tertentu, lalu kita bisa menyimpulkan keseluruhan. Lalu ada Otsujite yang punya dua fungsi. Yang fungsi pertama adalah dibatasi dengan waktu, lalu kemudian fungsi kedua sebagai instrumen. Nah, kita bisa lihat di sini ya, Goryoshin titik-titik kazoku no minasang ni yoroshiku o sutae kudasai. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ini kan ada kazoku no minasang ni, yang artinya adalah contoh kepada seluruh keluargamu, kan termasuk dengan Ryoshin kan ya. Nah, ini kan berarti dia maksudnya adalah untuk, menyampaikan pesan, "Yoroshiku o shitae kudasai." Ya tolong sampaikan terima kasih, tolong sampaikan, eee, rasa, apa, rasa keinginan gitu ya, kepada seseorang, kan itu kan pakainya "Yoroshiku o shitae kudasai." Nah, di situ ada kata ryoshin yang artinya di situ adalah objek ya, daripada beberapa salah satu objek dari beberapa objek yang ada atau contoh gitu ya. Nah, di sini tentu kita harus memilih, yaitu pola kalimat contoh, yaitu adalah "O hajime" ya. Jadi kalau kita artikan, tolong sampaikan rasa terima kasih kepada seluruh keluargamu, termasuk orang tuamu, atau diawali kepada orang tuamu gitu ya. Kalau karaste kita lihat, nggak ada evaluasi di belakangnya, karena di sini kan dibilang "Yoroshiku oshite kudasai", maka karaste salah. Kemudian "Osujite", masa iya sih Goryoshinnya, dengan atau lewat gitu ya, lewat orang tua, tolong sampaikan ke seluruh keluarga Anda gitu ya. Dan ini bukan instrumen. Jadi yang tepat di situ adalah contoh dan di belakangnya sesuai. Kan kalau yang pola ohajime di induk kalimatnya itu menyatakan keberagaman kan. Nah, di sini ada kata mina. Mina itu kan beragam, keseluruhan gitu ya. Tidak menyatakan hal yang tunggal. Oke, kita lanjut nomor 2. Lagi-lagi kita pilih berdasarkan dari opsi yang ada. Kita lihat ya, yang A polanya ohajime tadi sudah dibahas, lalu yang B niwatate. Sepanjang sejauh yang menyatakan untuk induk kalimatnya itu yang membentang pada seluruh yang dinyatakan dalam kata yang ada di belakang niwatate. Lalu karaste. Nah, karaste lagi-lagi yang tadi, yaitu adalah kita mengevaluasi hanya dengan satu objek tertentu. Kemudian kita simpulkan keseluruhannya. Nah, lihat di sini, karewa kiteiru mono. Ya, dia dari yang dipakai, hitotowa dengan orang, siga berbeda. Choto kawata hito. Nah, mungkin dari teman-teman kawata ini diartikan dengan berbeda. Tapi lebih dari itu minasang. Arti dari kawata itu dia seperti heng hito. Ya. Jadi aneh atau ganjil. Kawata hito berarti orang yang aneh artinya ya. Saya atau ini termasuk dalam penerjemahan apa? Apakah idiom gitu ya? Tapi ketika saya cari, saya riset kosakata tersebut, kawata itu bukan pembentukan berdasarkan idiom. Ternyata memang terbentuk berdasarkan sebuah historis. Ya, kemudian dari Wakamono Kotoba kan, dia berasal dari kata-kata kata-kata yang memang ya pertama hanya dilemparkan begitu saja, lama-lama menjadi baku tuh. Jangan-jangan sama seperti di kita gitu kan, slow. Slow itu kan diambil dari kata slow, bahasa Inggris. Itu kan pembentukannya bukan berdasarkan etimologis, tetapi pembentukan kata itu berdasarkan historikalnya, ya, berdasarkan dari sejarahnya. Kita lemparkan aja lah, selau-selau. Lama-lama jadi baku ya. Bahkan ya, ya mungkin bisa dikatakan sebagian besar masyarakat itu tahu selau itu berarti artinya santai gitu ya. Dan lama-lama jadi baku kan bisa jadi. Meskipun sekarang belum. Tapi ya itu ya namanya bahasa atau linguistik, dia bukan ilmu eksak yang dimana satu hukum itu berlaku sampai atau sampai semesta itu tidak ada lagi gitu kan. Kalau linguistik itu semuanya berubah.
Karena salah satu sifat dari linguistik adalah dinamis. Makanya pernyataan hari ini itu nggak bisa dipakai untuk pernyataan di hari-hari setelahnya, gitu ya. Nah, itu yang tadi itu untuk ya intermezzo saja lah, sebuah pengetahuan ya. Kawata itu artinya aneh. Nah, kalau kalian cari di secara idiomatik itu tidak ada. Lalu kemudian kalau peribahasa apalagi karena itu cuma satu kata kan ya. Seperti itu minasang. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa ada sebuah evaluasi di belakangnya ya. Ini kan hito to wachigau, dia berbeda dengan orang kebanyakan. Lalu evaluasinya adalah choto kawatta hito. Sedikit aneh, orang yang sedikit aneh. Lihat di situ ada evaluasi, ada penilaian di sana. Nah, kita cari pola kalimat yang menyatakan evaluasi yaitu adalah karaste. Ya. Dari pakaian yang digunakannya saja dia berbeda dengan orang pada umumnya. Orang yang sedikit aneh gitu ya. Choto kawata hitoda. Lalu kemudian nomor 3, Zenkamoku. Mata pelajaran seluruhnya. Karewa Seisekigai. Dia nilainya baik. Bagus. Kita lihat ya. Pola kalimat Ohajime mencontohkan. Cuman mencontohkan di sini kan harusnya contoh dulu apa. Baru di sini yang menyatakan hal keberagaman atau majemuk. Dia terbalik. Majemuknya justru jadi contoh. Maka Ohajime nggak bisa kan. Lihat di sini. Dia klausa khusus dulu nih. Ya. Goryosing. Baru kemudian klausa umum. Kazoku no Minasang yang lebih besar kan. Nah ini Zenkamoku ya itu udah lebih besar karena menyatakan tentang keberagaman atau keseluruhan gitu ya. Kemudian Niwatate sepanjang seluruh ya kalian pahami coba ya. Sepanjang seluruh pelajarannya dia nilainya bagus. Masuk ya. Karena apa? Kalau Niwatate itu sepanjang ini yang dinyatakan lalu kemudian keadaannya itu meluas, membentang sampai apa yang ditunjukkan pada Niwatate. Nah, berarti Seisekiga-I-nya itu sepanjang seluruh pelajaran. Masuk. Oke, yang C kita lihat. Kagiri. Berulang kali saya katakan pola kagiri adalah gengkai atau pola keterbatasan. Kita nggak mungkin menyatakan seluruh pasti ada batasan, maka pola kalimat itu digunakan no kagiri. Tapi dia justru kontradiktif dengan Zenkamoku karena Zenkamoku menyatakan tentang keseluruhan. Kagiri menyatakan tentang keterbatasan. Berarti kontradiktif tuh, berlawanan. Maka kagiri juga nggak bisa kan. Nah, jadi yang tepat di sini nih Watate. Nah, jadi dia itu nilainya membentang kepada seluruh mata pelajaran kan gitu kan. Sama seperti yang Reibung sebelumnya kan. Nijukiro metoru niwatate jutaiga arimas. Misal contohnya gitu. Terdapat macet. Macetnya seberapa? Sepanjang 20 kilometer kan gitu ya. Nah, itu ya. Nah, di nomor 3 banyak yang keliru ya. Karena ya ohajime mungkin tidak dipilih karena Minasang sudah paham kalau bentuk ohajime itu untuk menyatakan sebuah contoh. Tetapi banyak yang terlewat di B. Mungkin ya di B itu selalu terdistraksi oleh angka gitu kan ya, satuan dan sebagainya. Nah, Zenkamoku tidak dinyatakan dengan angka, tetapi dinyatakan dengan kata berdasarkan implisit. Gitu ya. Nah, lalu yang C, banyak yang dipilih yang C. Nah, yang C kontradiktif, karena tadi yang saya bilang, Zenkamoku menyatakan keseluruhan, perfect berarti kan ya. Kagiri berarti menyatakan tentang keterbatasan, nggak mungkin semua gitu. Nah, jadi di situ yang disebut dengan kontradiktif, berlawanan. Oke, kita lanjut nomor 4. Sumisu sangwa zainichi kikang. Zainichi kikang tuh, zai itu kan iru. Nah, di situ kan ada nichi. Nichi itu maksudnya adalah Nippon minasang, Nihong, Jepang. Makanya ada istilah Rai Nichi. Rai-nya itu kan dari kanji kimas, datang kan. Rai Nichi, Nichi-nya dari kanji ini. Nichi itu dinyatakan dengan Nippon ya atau singkatan dari Jepang. Jadi Zainichi keberadaan di Jepang gitu. Semisu sangwa Zainichi kikang. Titik-titik
Tankyo Hogo campaign ini Ishokeme data. Si Smith itu amat sangat berusaha di kampanye perlindungan alam. Titik-titik selama berada di Jepang kan gitu harusnya ya. Nah kalau Ohajime Toste tidak menyatakan tentang contoh, Karaste tidak menyatakan tentang evaluasi, nah jadi yang tepat adalah Otoste. Selama dia berada di Jepang, Otoste gitu kan ya. Nah ini Chiki Kang Otoste selama dia ada di Jepang. Oke, lalu nomor 5. Nah ini kan ada kata berulang ya. Kangaerareru dengan kangaeru nih. Cuman kita bingung. Lah, tapi nggak ada dake. Nah, jangan lupa dake itu kan batasan juga. Saya makan hanya ini deh, dake. Yang ini boleh. Yang hanya punya ini. Nah, itu pakainya kagiri. Kagiri dan dake sama-sama pola kalimat bentuk batasan. Nah, maka ada hal yang bisa saling menggantikan. Nah, kalau koto sujite, nah di sini nggak bisa menggantikan dake. Kemudian koto niwatate juga nggak bisa menggantikan dake dan pengganti daripada dake adalah kagiri no koto wa. Kangaerareru kagiri no koto wa kangaete mitan desu ga ii an ga dete kimasen deshita. Coba kita artikan kalau pakai dake kan artinya apa namanya? Semaunya ya. Saya mencoba berpikir sesuka saya, tetapi tidak keluar juga, atau semampu saya tetapi tidak keluar juga, apa namanya, usulan yang baik. Nah, kalau pakai kagiri berarti selama gitu ya, coba kita artikan juga pakai selama. Saya mencoba berpikir sebatas sorry bukan selama sebatas ya, sebatas yang bisa saya pikirkan, tetapi tidak muncul, usulan yang baik. Nah, jadi tepat yang C, gitu ya. Lihat di sini ya. Nah, dari bagian pertama itu banyak yang salah di 3 dan 5. Selebihnya oke. Ya, ada beberapa saja yang salah ya di nomor 1, 2, dan 4. Nah, mayoritas yang salah itu di 3 dan 5. Kita lanjut ya. Kita lanjut nomor 1 sekarang. Yang bagian 2 yaitu adalah bung no kumitate atau scramble sentence. Nah, di sini bisa kalian lihat pola kalimatnya adalah o hajime. Nah, o hajime di situ harus ketemu dengan kata benda tanpa partikel karena partikelnya udah ada o. Kita lihat kata benda itu hanya ada di Fujisang dan Nihong Niwa. Tapi Nihong Niwa itu sudah ada partikelnya jadi nggak mungkin ketemu o. Nah, yang masuk akal ketemu dengan o hajime adalah Fujisang. Nah, jadi 1 dan 3 sudah gabung. Lalu kemudian di sini kan sisanya ya kata sifat na dan kata benda berpartikel niwa. Nah, kita tahu bahwa Fujisang itu adanya kan di Jepang. Nah, berarti ya udah karena di situ ada Nihong Niwa, ni di situ kan menyatakan tentang keterangan tempat, eksistensi karena di sini ada kata eksistensinya nih, Arimas. Nah, maka digabung di sini 4 1 3. Tapi kirei na di situ kirainya sudah ada identitas na. Nah, jadi kan na di situ harus ketemu dengan kata benda karena nggak mungkin dia ketemu kata kerja karena kalau kata kerja itu ketemunya harus identitas ni. Gitu ya. Nah, lihat di sini kirainya kirei na Fujisang, kirei na Nihong atau kirei na Yama. Nah, lihat di sini ya. Pahami secara struktur kalimatnya. Ohajime adalah pola kalimat yang menerangkan tentang satu contoh dibanding dengan contoh-contoh yang lain. Nah, di situ sudah ada mencontohkan kosakata khususnya itu Fujisang. Nah, kira-kira Fujisang menggambarkan apa? Apakah menggambarkan banyak gunung saja tanpa ada deskripsi atau menggambarkan tentang banyaknya gunung yang cantik? Nah, kita bisa asumsikan dulu namanya ya hipotesis kan ya. Kita asumsikan dulu, sepertinya Kireinanya ada di Yama. Coba kita taruh di sini. Nah, berarti 4 1 3 kan sudah gabung ya, tinggal kalian susun aja. Oke. Nah, yang ini apakah secara teori dia berbenturan? Tidak, karena sudah kita susun. Ya, ini ketemunya ini ketemunya ini, nggak ada yang bentur di sana. Nah, sekarang kita artikan. Ya, kita baca dulu keseluruhannya Nihong ni wa Fuji sang ohajime kireina Yamaga takusang aru.
Ya, nyambung ya. Coba kita baca. Di Jepang itu terdapat banyak gunung yang cantik, termasuk Gunung Fuji. Atau contohnya Gunung Fuji. Atau diawali dari Gunung Fuji. Nah, jadi yang tepat di situ 4132. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 2. Nah, nomor 2 di sini, pola kalimatnya adalah karaste. Nah, karaste sendiri harus ketemu dengan kata benda tanpa partikel. Di situ ada beberapa kata benda. Otosang, wa, aruki kata, tanpa partikel. Anatano, udah ada partikelnya. Tanpa partikel adalah aruki kata. Nih, aruki kata karaste. Nah, kira-kira dia menggambarkan siapa? Ya, dia menggambarkan kan selalu ada subjeknya dong, harus ada subjeknya. Nah, subjeknya udah ada partikel wa-nya di situ, oto sang wa nih. Oto sang wa, haruki kata, karashite. Nah, sekarang anatano-nya di mana? Kalau anak kan eh anatano ini kalau nggak di depan, di belakang kan ya. Kalau di depan anatano otosang bisa nggak bisa karena anata kata benda, otosang kata benda, di tengah-tengahnya ada partikel no. Bisa. Tapi kalau anatano-nya ada di belakang yang di bintang, anatano kowaso nggak bisa karena kowai itu dari kata sifat i. Kemudian dia berubah jadi pola kalimat so, jadinya berubah jadi kata sifat na. Karena kalau udah berubah jadi so itu kata sifat na. Makanya ada kowasona, kao, misalkan gitu kan ya. Nah, nggak bisa tiga ketemu kowai. Jadi pastinya dia ketemunya kata benda yaitu otosa. Ya udah tinggal kita gabung. Anata no otosang wa haruki kata karashite kowaso. Ya, ayahmu itu dari cara jalannya saja kelihatan menakutkan. Oke, kita lanjut ya. Sangbang sekarang, nomor 3. Nah, di sini ada pola kalimat niwatate. Niwatate sendiri harus ketemu dengan jika, lalu kemudian satuan dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini ada jikangnya tuh, nanjuneng. Ya udah, langsung aja. Nggak perlu mikir lagi, nanjuneng niwatate. Nah, sekarang ada kono yang disebut dengan rentaisi atau prenomina. Dia harus ketemu kata benda tuh. Nah, kata bendanya di situ cuman senso kan. Nah, berarti senso, kono senso udah gabung. Nah, probabilitasnya kecil jadinya. Kemungkinannya jadi, sorry bukan kecil, kita perbesar. Jadi 50-50 kan. Yang tadinya 25%, 25%, karena ada 4 opsi, kita gabungin tuh. 1, 2, dan 4, 3. Nah, sekarang kan jadi 50%, 50%. Kemungkinannya adalah 1, 2, 4, 3, atau 4, 3, 1, 2. Kan gitu. Nah, caranya adalah, nggak mungkin di sini 1, 2 di belakang. Kenapa? Karena T. Ni watate, TK langsung ketemu partikel gak? Pasti nggak mungkin. Nah, berarti kita majuin di situ. Nggak mungkin 4, 1, 2 di sini ah. Karena masa bentuk TK ketemunya gak? Nah, berarti 1, 2-nya di sini dan 4, 3-nya di sini. Nah, sekarang kita baca dan kita artikan. Nanju neng ni watate kono sengso ga suzuite imashita. Ya, entah sudah selama apa perang ini sudah berpuluh tahun gitu ya, sudah berpuluh-puluh tahun perang ini terus berlanjut. Tepat ya. Nah, lalu kita masuk nomor 4, banyak yang salah di sini minasa. Oke. Pola kalimatnya apa? Pola kalimatnya adalah o sujite. O sujite itu harus ketemu dengan kata benda tanpa partikel. Nah, kata bendanya adalah tomodachi. Nah, tomodachi o sujite. Kemudian sisa kekongshita dan ima. Nah, kekongshita ini mendeskripsikan siapa? Apakah kamu menikah dengan teman? Apa kamu menikah dengan suamimu? Pasti kamu menikah dengan suamimu kan? Nah, kekongshita jangan menjelaskan tomodachi. Kalau kekongshita tomodachi artinya teman yang saya nikahi kan? Masa teman yang dinikahi? Di lain sisi di sini ada suma. Ntar marah sumanya lah. Ya pasti di sini ya. Kekongshita suma. Suami yang saya nikahi kan gitu kan. Nah, sekarang imanya. Imanya ada di ima tomodachi osujite atau tomodachi osujite ima kekong shita suma. Nah, pasti ima kekong shita suma kan suami yang saya nikahi sekarang ya kali ini gitu minasang. Nah, jadi di sini yong istri ya, men bajirikum.
kayak Yongbeng, ima kekong shita sumato siri au koto ga dekita. Nah, jadi di sini tomodachi o sujite. Tinggal gabung aja. Oh, oke. Tomodachi o sujite, ima kekong shita sumato siri au koto ga dekita. Ya, saya dapat berkenalan dengan, kan gini ya. Saya dapat berkenalan dengan istri saya yang sekarang saya nikahi melalui teman saya. Nah, di situ sebagai instrumen minasang. Gitu ya. Oke, kita lanjut Gobang nomor 5 sekarang. Pola kalimatnya lagi-lagi kita cari pola kalimat kagiri. Nah, kagiri di situ harus ketemu dengan kata benda tanpa partikel atau kata kerja jishoke ya. Nah, di sini kata kerja ya. Karena kata bendanya semua ada partikel. Shiteiru. Nah, kira-kira siapa yang tahu? Shiteiru kagiri. Sebatas dia ketahui atau sebatas yang saya ketahui. Rasanya aneh kalau sebatas yang dia ketahui, eh, saya adalah orang yang aneh. Nah, lebih masuk akal adalah sebatas yang saya ketahui, dia adalah orang yang aneh, kan gitu ya. Nah, jadi di sini yang tepat adalah Yong, ini 4 ya berarti ya. Watashi ga shiteiru kagiri. Nah, berarti di sini 4, 1, 3, 2, gitu ya. Sebatas yang saya ketahui, dia adalah orang yang sembarangan, gitu ya. Ikageng na hito. Lanjut nomor 6. Nomor 6 ya ini pola kalimatnya adalah pola kalimat dake yang dimana harus berulang. Nah, kita udah dapet di sini kan ya berulang tabetai dake tabete. Tabetai dake tabete. Nah, kan di sini juga ada bentuk kudasai. Kudasai sendiri harus bentuk tekkei, kecuali dia keigo, harus bentuk maskei. Nah, di sini karena udah ada tekkei-nya, jadi kita gabung aja 2, 1, 3. Nah, karanya di sini kan pasti. Coba kita artikan ya. Kongkai watashi ga ogotte ageru kara tabetai dake tabete kudasai. Apa artinya? Karena kali ini saya akan traktir, makanlah sesukamu. Masuk minasang ya. Makanlah yang hanya ingin kamu makan ya, semaumu. Oke, seperti itu kira-kira minasang untuk bungkei yang kemarin kalian pelajari dan sudah menjadi tugas ya, dan sudah kita bahas. Silakan jika ada pertanyaan sebelum kita masuk ke GOI ya minasang ya. Kalau ada silakan diinterupsi, tidak masalah. Nih, dozo. Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya, minasang. Oh iya, enggak minggu depan, Sabtu ya, kita masuk lagi Sabtu. Itu evaluasi ya, karena di sini kan pola kalimatnya terakhir nih hari ini bab 5. Nah, berarti di hari Sabtunya kita evaluasi ya. Dari bab 1 sampai 5. Nah, kalian kulik lagi tuh pola kalimatnya yang pernah dipelajari itu dari bab 1 sampai bab 5. Saya ada sih sebenarnya. Nih, ya nanti pasti saya share juga. Kan seperti ini ya. Saya juga ada materi, tapi ya ini nggak bisa saya bagikan sekarang. Ya, ya ini saya bagikan nanti pada saat kalian akan ujian. Ya, ini sudah saya riset lah istilahnya ya. Oke, untuk itu kita masuk ke GOI terlebih dahulu. Nah, mungkin bahasa saya kan bahasa yang ya eh, bahasa yang gaya bahasa seseorang kan beda-beda ya. Nah, sebisa mungkin kalian menyederhanakan bahasa yang memang sesuai dengan gaya bahasa kalian. Jadi kalau kalian baca buku catatan kalian lebih mudah gitu dipahaminya karena kalian sendiri yang nulis. Makanya kalau rangkuman itu ya kalau teknik menulis ya, kalau rangkuman itu selalu menggunakan gaya bahasa sendiri si penulis. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah si penulis untuk mereview lagi teori-teorinya gitu minasang. Oke, kita lanjut ya.
Lanjut ke Goi terlebih dahulu. Nah, di Goi sendiri di sini sudah hari kelima, tinggal 1 hari lagi habis materinya dan evaluasi. Nah, setelah itu di pertemuan terakhir akhir bulan ya, itu kita ya sesuai lini masa yang saya bagikan saja. Kita akan coba mengerjakan dokai dengan kosakata yang baru terbatas ya dan pola kalimat yang terbatas. Coba kita mengerjakan dokai yang sederhana, lalu kemudian cokai juga. Karena kan harus ya harus berlanjut. Pembelajaran itu harus berlanjut, nggak perlu nunggu dulu, nunggu sampai sini baru nanti dikerjakan. Ya menurut saya pandangan saya kurang efektif karena jadi tidak terbiasa nantinya kalian menumpuk pelajaran itu bukan keberlanjutan, jadinya hanya jadi satu gitu ya. Seperti itu minasang. Oh iya iya ya Cang, daijoubu desu yo. Ayu dan Yaya nyimak ya. Iyo. Oke, kita lihat di sini Natsuyasumi o umi de sugoshite imasu ne. Jadi melewatkan waktu musim panas di di ibu, umi, di pantai gitu ya. Nah, kita bisa lihat bamengnya minasang di sini. Oh, kita lihat ya, nih, si siapa ini? Dia bilang, megane wa hazuseba yokata, katanya ya. Nah, di situ ada kata hazuseba, bentuk jokenke, conditional sentence. Nah, di situ lalu kemudian yokata ya diikuti dengan bentuk yokata. Tapi di situ tercetak tebal kan ya. Nah, berarti itu yang akan kita hafalkan hari ini. Nah, lalu kemudian di situ ada lagi tuh yang ada di atas bot. Kata dia, "Kore nih kamare." Tangkap, tangkap. Gitu ya, itu tercetak tebal juga tuh sukamarenya. Tapi udah saya bilang lagi ya. Kata dia, "Taskete, tolong." Nah, terus di sini ada Yukue Fumei no Boto. Lalu di sini lagi mancing, sakana suri shitemasu ne. Kore wa sakana desu ne. Kangaeru koto wa sonna mono ni wa hikkakaranai zo. Ya, jadi kata dia, dengan hal yang sepele gitu mah hikkakaranai. Apa hikkakaranai nanti akan kita pelajari. Lalu kemudian di situ ada hiu ya. Achikochi ni umaso na esa ga aru na. Ada beberapa kosakata yang tebal seperti achikochi, umaso, dan juga esa. Kita mulai ya untuk materinya, untuk kosakatanya. Nah, di sini ada kaisuyoku niku. Nah, mungkin kita dulu mempelajarinya cuma umi o oyogu gitu kan gitu doang. Ya, berenang di pantai atau di laut. Nah, sekarang dijadikan satu kosakatanya. Ini bahasa advance. Apakah ini sering digunakan? Jarang, hanya orang-orang tertentu yang menggunakan kosakata ini. Karena apa? Semakin tinggi tingkat bahasa kalian yang kalian pelajari, itu menentukan pengetahuan kalian kan. Ya, jadi bahasa pun ada tingkatannya. Ya coba aja kalian ngomong bahasa Indonesia dengan yang maaf lulusan SMP misal ya, dengan yang lulusan profesor. Tentu diksi yang digunakan, pilihan-pilihannya juga berbeda kan. Nah, ini juga sama. Ketika kalian mampu menggunakan kosakata-kosakata pilihan, itu sudah menentukan level bahasa kalian di mana. Orang Jepang bilang tuh, wah sugoi ne. Ano, sokono kotoba made dekiru zo. Gitu ya. Nah, yang pertama di situ ada kaisuyoku. Kita bisa lihat ya. Mungkin kalau kanjinya kalian jago, udah bisa nih menerka artinya. Kai itu dari kata umi, sui itu mizu, yoku dari kata abiru, mandi, gitu kan ya. Nah, di sini ya namanya juga bahasa Jepang, dia putar balik dengan bahasa Indonesia. Karena kalau bahasa Indonesia itu dijelaskan, menjelaskan. Nah, kalau bahasa Jepang menjelaskan baru dijelaskan. Nah, berarti kita ngerti ini dari sini kan. Mandi di pantai, gitu artinya minasang. Modulasi nih jadinya. Mandi di pantai. Kalau menyatakan tempat, ini di spasi ya. Prefixnya di spasi, mandi di pantai. Tapi kalau menyatakan aksi itu, ininya digabung. Misalkan contohnya, ditulis. Nah, itu kan ditulis aksi kan ya. Nah, berarti di situ prefixnya, imbuhannya nggak usah di spasi. Tapi kalau
dia menyatakan keberadaan tempat, itu imbuhannya di spasi ya. Oke, kita lanjut. Nikoyoku. Nah, di sini juga sama. Niko ya. Ni-nya itu dari bukan Jepang kali ini ya. Yang artinya matahari, kemudian di situ ko ada kanji hikari, lalu ada kanji abiru lagi. Nikoyoku osuru artinya apa? Berjemur minasang. Ya, atau bermandikan cahaya matahari. Eh, kalau di kita berjemur ya, bermandikan sinar matalusoek, matahari ya. Makanya di sini dijelaskan tuh Taiyo no Hikari o Abiru. Nah, biru itu biasa digunakan kalau di level-level basic itu Sawao Abiru gitu ya. Nah, itu sederhana. Lalu kemudian di sini ada Hiyake Osuru. Mungkin ya beberapa dari teman-teman sudah paham ya. Artinya Hiyake Suru artinya adalah terbakar gitu ya. Geseng. Kulit maksudnya ya Hiyake, terbakar. Oke, lanjut lagi di situ Hadaga Makurani Naru. Nah, ini menyatakan keadaannya. Ada di situ kulit untuk orang ya, manusia. Lalu kemudian di situ Makuro. Kalau cuman kuroi, Kuroku Naru itu menjadi hitam. Tapi kalau Makuro ni Naru artinya jadi Makuronya itu adalah hitam legam. Ya, bukan hitam dop ya. Hitam legam. Kan di situ kan topiknya adalah apa namanya? eh kulit ya. Masa kita artikan hitam metalik kan nggak mungkin ya. Oke, lanjut. Nah, itu Makuro. Nah, sekarang di sini ada Makura. Nah, kalau Makura tuh gelap gitu ya. Makura Nahea artinya menjadi kamar yang gelap gulita. Hmm, gelap banget. Gelap banget tapi bahasanya nggak enak ya. Nah, saya buat dengan bahasa yang level tinggi lah. Gulap, gulap, gelap coy. Gelap gulita ya. Oke, lalu kemudian di situ ada sunglassu oh hazusu. Nah, kalau sunglass di sini kacamata hitam ya. Hazusu berarti di sini melepas. Nah, di situ biasa digunakan untuk bahasa-bahasa basic tuh botan gitu ya, botan oh hazusu melepas kancing. Oke, lalu kemudian di bawahnya lagi ada ato minasang. Sanggrasu no ato. Ato tuh bisa artinya jejak, bisa kalau di sini Sangrasu no ato itu bekas ya. Sangrasu no ato ga suiteiru. Terdapat bekas apa namanya? Kacamata hitam. Kalau jejak nggak mungkin. Mungkin kalau jejak tuh digunakan hahano ato gitu ya. Suideimas. Saya melanjutkan jejak orang tua saya. Nah, itu baru jejak. Tapi kalau ini mungkin bekas ya. Hmm. Bekasnya cuko lagi. Bekasnya tuh maksudnya yang melekat gitu minasang ya. Deskripsinya hati-hati ya di situ ya. Lalu kemudian ada ASEO kaku. Nah, ini cuma dijadikan satu saja bahasanya. Jadinya berkeringat. Nah, lalu di sini ada umini moguru. Nah, ini menyelam ya, menyelam dalam laut. Moguru. Lalu, nah di situ ada oboreru. Oboreru itu kelelep bahasa apa? Bahasa eh, apa namanya? Mungkin bahasa sehari-hari ya. Tapi setelah saya cek di KBBI ternyata kelelep itu baku minasang. Mungkin kita mengiranya, saya sama sebelumnya juga saya mengira bahwa kelelep itu ya bahasa sehari-hari. Tapi ternyata saya cek di KBBI ternyata dia baku ya, kelelep itu baku. Nah, di situ diartikan keadaan tenggelam, oboreru ya. Oke, lalu kemudian di sini ada ropu. Ropu itu sling, tali ya. Ropu os kamu artinya menangkap, menangkap tali.
Dan hati-hati di sini ada Ropuni Sukamaru. Lihat ya. Ini jadi objek, ini jadi subjek kedua untuk bentuk ukemi ya. Maka dia sebagai pelaku. Tapi pelaku nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena dia benda mati. Ropuni Sukamaru. Masa ditangkap tali kan nggak mungkin ya. Nah artinya apa? Nah di sini bisa kita artikan terjerat minasang. Kan ada tuh ya jerat perangkap ya. Jerat atau perangkap yang digunakan dari tali itu ya. Nah, kalau kita tersangkut dari itu disebutnya dengan terjerat, Ropuni Sukamaru gitu. Sama seperti ame kan, amega furu, hujan turun. Tapi kalau ameni furareru, tetap aja hujan turun. Tapi kalau kalian mau mengartikannya berdasarkan gramatikalnya, jadi diturunkan hujan oleh hujan kan aneh jadinya. Gitu ya. Nah, kita artikan ya sesuai dengan bahasa yang tidak kaku saja. Seperti ini kan, Ropuni Sukamaru, terjerat. Oke, lalu di sini kalau itu sukamu ya, untuk benda mati, tapi di sini untuk makhluk hidup seperti Sakanao Sukamaeru atau Dorobo gitu ya. Nah, di sini kita artikan eh, menangkap ikan. Dorobo Sukamaeru, menangkap maling. Nah, kalau Sukamaru berarti artinya tertangkap atau ditangkap gitu ya. Oke, kita lanjut Sakanao Suru, artinya surunya di sini memancing. Nah, tetapi kalau tanah itu kan lemari ya. Tanah Osuru itu artinya kan ada lemari gantung minasang ya. Nah, itu ya, artinya tanah Osuru yang menggantungkan lemari. Ada kan lemari gantung tuh ya, stand gitu ya, menggantung. Nah, itu pakainya suru. Oke, lalu di sini ada Amini Hikakareru. Sakanaga Amini Hikakareru. Ini juga dijadiin satu karena kalau Hikakaru aja itu artinya menjewer gitu, ya, menarik. Tapi di sini karena ada Ami, Ami itu kan ini ya, apa namanya? Jaring. Nah, di sini berarti Sakanaga Amini Hikakaru artinya terjaring. Ikan terjaring. Hmm. Berbeda jika penggunaannya sagi. Kalau itu kan ami ya. Nah, kalau ini sagi minasang. Nah, sagi di situ penipuan. Nah, jadi sagi nih hikakaru artinya tertipu. Jadi ditipu tuh, misalkan halo, ibu minta pulsa. Nah, itu kan sagi nih hikakaru ya. Atau hikakeru. Nah, kalau di sini baru menjerat atau menipu. Ya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan di halaman selanjutnya. Di situ ada boto. But ya, perahu but, Boto Okogu. Nah, lihat di sini ada Boto Okogu dan Jitensha. Ya, sama-sama kogu, cuman ya tentu artinya beda kan. Kalau bot di sini artinya tentu mendayung ya. Tapi kalau sepeda bukan mendayung, tentu saja dia mengayuh. Eh, gitu ya. Nah, lalu di situ ada Boto Gahikuri Kaeru. Nah, artinya di sini perahunya terbalik. Kemudian kalau hikuri kaesu, nah, dia aksi. Kalau ini keadaannya aksi, berarti artinya adalah membalikkan. Oke. Lalu ada botono yukue. Nah, yukue di sini artinya arah atau tujuan. Hmm. Nah, kalau fumei, ya lihat ya, di situ ada kanji dewanai, fu-nya itu kan dewanai. Kemudian ada kanji mei yang artinya akarui, terang ya, atau jelas gitu ya. Nah, karena di situ akarui dewanai, berarti kan akarukunai, ya berarti nggak jelas ya. Nah, berarti di sini bisa kita artikan tanpa arah, tersesat gitu ya. Yukue fume, tersesat atau tanpa arah. Oke, kita lanjut. Funeo Kishini Chikazukeru. Lihat di sini, ini aksi mendekatkan ya.
Ya, ketika seseorang ingin melakukan sesuatu terhadap benda, maka itu menggunakan tadoshi. Uneo chikazukeru. Kemana? Ke kishi, yaitu adalah pinggir pantai. Nah, beda dengan aksi. Kalau makhluk hidup ya bisa langsung. Kalau makhluk hidup melakukan terhadap dirinya itu boleh menggunakan jidoshi kayak gini kan ya. Samega chikazuku. Ya same di sini hiu ya. Hiunya mendekat atau chikayoru ini juga sama mendekat. Dia nggak perlu menggunakan mendekatkan. Hiu mendekatkan. Apa mendekatkan apa gitu ya. Dia perlu objek. Kalau nggak perlu objek ya pakainya jidoshi. Kita lanjut ya. Achikochi kemana-mana. Achikochi itu untuk yang ya informal lah ya. Formalnya pakai achirakochira. Ke sana kemari gitu aja lah ya. Dan terakhir di situ ada umaso ya diambil dari pola kalimat sodes, maske, maske sodes yang artinya kelihatan enak ya. Umai. Oke, esa di sini artinya adalah umpan atau pakan. Mazuso berarti lawannya kelihatan tidak enak. Oke, itu ya, itu beberapa kosakata yang hari ini kita pelajari. Seperti biasa, sebelum evaluasi, coba kalian screenshot terlebih dahulu agar tidak tertinggal. Silahkan. Dozo. Screenshot. Shite kudasai. Oke, kalau sudah, kita kembali ke bawah ya. Nih, lagi dong, screenshot. Sudah ya, jika sudah kita coba evaluasi hari ini. 8 butir soal seperti biasa saya hargai satu butir soal sebanyak 1 menit. Dakara, hachimon oyate hapung desu ne. Hapung dake de dozo yatte mite kudasai.
Baru 2 orang. Fuad dan Naila Bajiri. Oke. Naila Chang Bajiri. Atau Sangpung desu ne. Pipi Chang. Oke. Bajiri. PHP. Atau Ipung nih Minasang. 1 menit lagi ya. Oke, kita bahas ya dari nomor 1. Ichiban kara desu ne. Ichiban wa Fuad yonde kudasai. はい、先生。この自転車は古いので、こぐと変な音がする。 Hai, oke desu artinya. Sepeda ini karena sudah tua, suara apa ya? Suara mendayuhnya suara apa ya? Membosannya aneh. Aneh. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat kono jitensa wa furui no de, ada kausalitas di sana karena sepedanya itu tua. Nah, di sini ada pola conditional sentence ya. Nah, di situ ada to, lalu kemudian ada di sini kalimat present ya. Nah, di sini koguto hengna otoga suruh, apa artinya? Kalau kita dayung, kalau kita kayuh muncul suara aneh gitu ya. Tepat di situ penggunaannya adalah kogu, bukan kaku. Kaku itu menulis, menggaruk atau keluar keringat gitu ya. Kita lanjut nih Bang. Nih Bang Me. Nih Bang Mewa. Naila Changyon de kudasai. Hai, ini Bang Des. Dorobo ga suka mata. Yang mana suka mata? Suka Suka mata. suka maera reta ne. Pi. Iya sini. Tai artinya Malingnya tertangkap. iya atau ditangkap ya.
Karena kan dia tadoshi. Tadoshi diubah menjadi bentuk ukemi, ya. Kalau yang A itu kan sudah sukamu. Sukamu itu kalau kalau mau tertangkap jadinya sukamata aja. Tapi kalau sukamarareta udah tertangkap itu udah nggak bisa dijadikan bentuk pasif. Karena yang bisa dijadikan bentuk pasif itu kalimat aksi aktif, ya. Karena dia aktif maka kemudian dipasifkan. Seperti itu minasang. Ya, jadi sukamae rareta. Jadi ada bentuknya nih minasang. Kalau dia ada bentuk tadoshi, ya, dia maka bisa diubah ke dalam bentuk ukemi gitu. Itu ya. Kalau untuk jidoshi hanya ada beberapa yang bisa, seperti contohnya yang tadi. Apakah nggak ada untuk jidoshi? Ada, cuman hanya beberapa saja bentuk jidoshi. Kalau tadoshi semua bisa diubah ke dalam bentuk ukemi, tapi kalau jidoshi harus ada syaratnya. Contoh kayak tadi ya, benda mati. Itu kan amega furu. Amega furu itu udah mengindikasikan bahwa hujan turun, tapi dia bisa dijadikan bentuk ukemi, tetapi hujannya ngikut berubah menjadi partikel nih, ameni hurareru, dihujanin gitu kan, tapi tetap artinya hujan turun gitu ya. Lalu kemudian ada lagi yang tadi yang hikakaru gitu ya, itu jadinya dipasifkan. Seperti itu minasang. Jadi yang tepat di sini yang nibang sukamae rareta. Dia aktif kan? Aktif tapi dijadikan pasif. Ya, sukamae rareta. Karena di sini dorobonya pun partikelnya enggak ditangkap. Oke, lanjut Sangbang. Sangbang mewah. Bajiri yonde kudasai. Sangbang. Sangbang, denki ga kiete, makura ni natta. Makura desu ne, so desu ne. Artinya, Karena listriknya padam, jadi gelap gulita. mantap. Ya, denki ga kiete makura ni natta. Menjadi gelap gulita. Oke, ya bukan jadi hitam gitu ya, legam, tapi jadi gelap gulita ya. Lanjut Yongbang, Pipicang yonde kudasai. はい。大変だ。あそこで子供が溺れている。 So desu ne, hai, oborete iru. Artinya, Gawat, di sebelah sana, di sebelah situ ada anak yang tenggelam. so desu ne, ada anak yang tenggelam. Oke, jadi bukan kalau menyelam sih biasa aja gitu kan. Ya entar juga nimbul, ini kan tenggelam. Gitu ya. Oke, kita lanjut Rahmacang, Gobang. 食べてみたらまずかった。 So desu ne, mazukata artinya Kalau mencoba makan mm-mm, enak. nggak enak, mazui. Masukata, hai. Tidak enak ya. Ini pemberitahuan lagi ya. Ini kan yang kita tahu adalah bentuk tara itu bentuk kalau dalam bahasa Inggris itu disebutnya dengan conditional sentence, kalimat kondisi. Nah, kalau dalam bahasa Jepangnya disebut dengan bentuk hipotesis lah, seperti itu ya. Nah, syarat namanya bentuk hipotesis dia nggak boleh bentuk lampau. Kan kalau. Ya kan? Kalau begini jangan-jangan. Kalau begini jadinya. Nah, itu kan nggak mungkin lampau. Tapi kalau jadi bentuknya lampau, dia berubah yang tadinya hipotesis menjadi bentuk keikeng. Gitu ya. Nah, tara berubah menjadi arti setelah artinya. Kan nggak mungkin hipotesis itu lampau. Kalau begini, dia telah begini, itu kontradiktif lagi-lagi. Nah, di sini
karena dia lampau, maka tara di situ artinya setelah. Tabete mitara setelah saya coba makan. Nah, yang A dan B itu tentu yang tepat yang A, mazukata. Gak enak. Nah, kalau umasodata kelihatan tidak enak, tapi udah dimakan kan aneh. Itu ya kalau yang B. Jadi yang tepat E desu ne. Oke, karena yang lain nyimak ya untuk hari ini, jadi 6 sampai 8 saya yang akan membaca. Nah, nomor 6 di sini sofu ga furikome sagi ni hikakatte shimatta. Ya, jadi ditipu transfer ya. Ditipu transfer nenek saya ditipu untuk mentransfer. Nenek kakek ya. Oke, jadi hurikomi sagini hikakatte shimatta. Kalau hikakete jadinya menipu, jadi kakeknya yang nipu gitu ya. Karena di sini ada bentuk shimatta. Hal yang tidak diinginkan, maka yang tepat tentu ditipu ya. Oke, nomor 7. Sono inuni amari, banyak yang menjawab chikazukeru. Yang tadi saya bilang bahwa chikazukeru itu kalian harus punya objek. Kalian mendekatkan apa? Gitu ya. Kalau chikazuku baru bisa. Ya misalkan mendekatkan, saya mendekatkan. Apa yang didekatkan? Tapi kalau saya mendekat, itu udah cukup. Gitu ya. Karena kita nggak perlu objek di sana. Nah, jadi yang tepat nomor 7 yang nibang chikayoru. Sono inuni amari chikayoru to hamareru yo. Ya. Kalau kamu mendekatkan ke anjing tersebut, begitu dekat amari ya. Kalau kamu begitu dekat dengan anjing tersebut akan digigit. Bukan mendekatkan, bukan ngamuk, bukan juga tertangkap. Oke, nomor 8. Kohikapuo titik-titik shimata. Hazusu, apakah bisa melepas kopi ya? Gelas kopi tentu nggak bisa. Apakah bisa tenggelam? Menenggelamkan gitu ya, karena itu objek, nggak bisa. Ini juga hikakaru nggak bisa karena jidoshi, jadi yang tepat di sini hikurikaeshite shimata. Saya menumpahkan atau membalikkan gelas kopinya. Nah, jadi itu ya minasang untuk untuk kosakata yang hari ini kita pelajari. Oke. Kita lanjut ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut untuk materi selanjutnya yaitu adalah bumpo. Otomatis udah saya ini. Cuma tote. Ya, saya share dulu materinya. Nah, ini ya minasang kita masuk ke bab 5 sekarang. Bab 5 ya. Bab 5 itu menerangkan tentang pola kalimat yang dilimitasi atau dibatasi. Nah, kita dulu di level sebelumnya itu mempelajarinya limitasi itu hanya dake atau nomi atau shika di sini ada ya. Nah, sekarang ada beberapa bentuk limitasi. Nah, sebelum itu coba kita fukushu dulu. Ya, Ichibang ya. Haha ni dake honto no koto hanashita. Saya menceritakan hal yang sebenarnya hanya kepada ibu. Lalu nomor yang kedua, watashi wa terebi ga suki de wa nai. Nyusu bangumi shika minai. Saya tidak suka televisi. Saya tidak menonton kecuali acara berita. Nah, kalau saya menerjemahkan shika itu artinya kecuali ya, karena saya sesuai gramatikanya. Minai saya artikan dengan negatif. Mungkin kalian mengartikan shika tuh hanya kan sama dengan dake ya. Ya, apakah boleh? Ya boleh, karena maknanya nggak geser. Nyusu banggumi shika minai. Saya hanya melihat berita. Boleh kan?
Sama kan artinya saya tidak nonton kecuali acara berita gitu. Kan sama aja. Ya. Cuman kalau yang tadi kalau pakai kecuali gramatikanya sama-sama negatif. Saya tidak nonton gitu. Tapi kalau kalian pakai yang artinya hanya, itu minainya gramatikanya jadi geser. Karena untuk menyesuaikan makna yang sama tadi gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk pola kalimat hari ini yang pertama ada nikagiri, lalu kemudian ada kagiri, wa-nya opsional. Kemudian ada kagiri dewa dan nikagite terakhir. Hanya saja nikagite ini fungsinya ada 3, tetapi dia memiliki kesamaan ya. Nah, kita awali dengan bentuk nikagiri. Di sini ada tanda ya, ada tanda katai ikata atau yang biasa kita sebut dengan bentuk halus ya, formal sekali. Maka jarang digunakan untuk di kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Nani dakewa tokubetsu. Hanya ini yang khusus, reigai, pengecualian. Nah, ini yang dikecualikan. Nani ini kagiri. Gitu ya. Nah, untuk bentuk nikagiri sendiri kalian hanya membutuhkan kata benda saja di sini. Nah, untuk definisinya adalah oyake ni setsumei suru toki no ikata. Itu adalah cara penyebutan ketika kalian ingin menjelaskan di muka umum. Oyake, di muka umum ya. Nih, highlight nih. Tuh. Kemudian, reigai tekini atsukawareru mono wo arawas kotobani suku, melekat kosakata yang mengekspresikan suatu hal yang digunakan untuk pengecualian. Kemudian masuk induk kalimatnya, atau niwa sono reigai dake ni tekio sareru koto o iu bunga guru. Yaitu induk kalimatnya adalah muncul kalimat yang menyatakan tentang sebuah yang dapat digunakan hanya si pengecuali tersebut. Jadi yang dikecualikan itu yang diperbolehkan menggunakan, gitu ya. Futsu biasanya hitei nobung. Ya, hataraki kake nobung. Wa konai, ya. Biasanya itu tidak menggunakan bahasa perintah hataraki kake. Nggak boleh. Hitei bung, kalimat negatif, nggak boleh. Gitu ya. Lah ini kok ada negatif nih. Mitome maseng. Baca dulu minasang. Di sini kan kalimatnya majemuk. Kan harusnya gini nih. Ya, suseki atsukai shimasu titik. Shikashi sore igai. Nah, itu kan udah beda kalimat lagi. Maksudnya induk kalimat tuh setelah ini. Kalau dia kalimatnya kalimat majemuk ya tentu kan itu kan 2 kalimat yang dijadikan 1 ya. Ya, jadi yang dimaksud dengan hitei nobung itu adalah induk kalimat pada pola kalimat tersebut. Oke. Nah, nikagiri artinya apa? Khususnya gitu ya. Hanya, cuma jangan deh. Karena cuma itu bukan bentuk formal ya. Kedengarannya kan kayak santai. Jadi kalian bisa menggunakan kata khususnya atau hanya. Oke, kita lihat di sini seperti biasa kita masuk ke whiteboard. Ya. Misal contohnya kita tulis dulu di sini. Di sini kata benda. Lalu kemudian di sini ini kagiri. Ini kagiri ya, jangan nih kagite. Kagite beda lagi artinya. Ini induk kalimat. Kata bendanya ini yang dikecualikan. Lalu induk kalimatnya adalah tidak boleh. Ya, ini ya.
tidak boleh bentuk negatif dan perintah. Nah, sekarang kita buat contoh kalimatnya. Nih, misal 170 cm. No, kata Nikagiri. Maka di belakangnya tidak boleh bentuk negatif dan perintah. Berarti oyogu koto ga dekimasu. Kono apa kolam renang? Kono kawa deh nggak apa-apa ya. Kono kawa. Oh, enggak deh. Kawa ga oyogemasu. Gini ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita pilih ya. Nih, lihat. Yaku nanaju kata. 170 cm. Itu kata bendanya yang dikecualikan tuh. Sebenarnya ini dilarang gitu ya. Gak boleh renang di sungai ini. Tapi kalau 170, nah itu boleh. Kono kawaga oyogemasu. Nih ya. Ini induk kalimatnya. Ini pola kalimatnya. Nah, jadi kita artikan dari nikagirinya dulu. Khususnya, atau khusus saja boleh. Khususnya yang bertinggi 170 cm bisa berenang, ya bisa dapat. Kan formal ya. Dapat berenang di sungai. Ayolah, sungai ini. Nah, gitu Minas. Itu ya. Tuh, khususnya yang bertinggi 170 cm dapat berenang di sungai ini. Oke, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita baca reibung berikut ini. Hai, ichiban kara desu ne. Ichiban wa, fuat yonde kudasai. はい。このチラシをご持参のお客様に限り、すべての商品を1割引きでお買い求めいただけます。 Kayak artinya, apa ya? Khusus untuk tamu, jisang apa sih? Yang membawa Yang membawa chirasi selebaran ini. Selebaran ini. Apa ya? Akan mendapatkan 10% diskon dari semua barang. Ya, dari seluruh barang, gitu ya. Oke, kita bisa lihat di sini Minasang. Nah, itu dikecualikan. Ya, semuanya nggak bisa dapat 10%, tapi dikecualikan. Nah, khusus tamu yang membawa selebaran ini itu diizinkan membeli, gitu ya. Diizinkan membeli seluruh barang dengan potongan harga 10%. Atau pembeliannya itu mendapat 10% potongan harga. Gitu ya. Masalah ini tuh nggak bisa ya. Karena khusus untuk orang yang membawa selebaran saja. Makanya kan di sini dikatakan reigai ya, pengecualian atau tokubetsu ya, khusus. Oke, lanjut nih, Bang. Bajiri yonde kudasai. Bajiriku. Nih Bang, Kesseki Ryu ga Seito na baai ni kagiri susseki atsukai ni shimasu ga, sore igai no kesseki wa
Mitomemasen. Oke. Dulu, alasan ketidakhadiran Mm-mm. Seito Nabai Nikagiri selama keadaannya Seito apa sih? Masuk akal. Sesungguhnya. Hmm. Hah, bener nggak? Masuk akal. Masuk akal. Hmm. Selama alasannya masuk akal, Suseki Mm-mm. Atsukai pengaturan kehadiran Mm-mm. akan dilakukan tapi selain itu Iya. ketidakhadiran Mitomemasen. Tidak diterima. Tidak diterima. Oke. Itu ya. Eh, kita bisa lihat di sini Keseki Ryu. Sebenarnya dia nggak nerima tuh. Keseki wa mitomemasen. Ya kalau nggak hadir mah ya akan dicap mangkir gitu, tidak hadir. Tetapi di situ ada hal khusus ya yang diberikan. Dia bilang Keseki Ryu ga Seito Nabaai. Ya. Ini Kagiri Suseki Atsukai ini Shimas. Nah, jadi khususnya apabila alasan ketidakhadirannya itu masuk akal atau dapat diterima gitu ya, benar. Nah, maka eh, akan di treatment atau akan dibuat itu seolah-olah hadir gitu ya, Suseki Atsukai ni Shimas. Ya. Selama masuk akal untuk alasannya. Itu akan kalau Suseki Atsukai ni Shimas artinya saya akan buat itu hadir, dicap hadir. Tetapi selain itu kehadirannya tidak diterima. Gitu ya. Oke, terakhir di sini Nikagiri Sangbang desu ne. Sangbang wa Naila-chan yonde kudasai. はい、3番。この病院は午後6時までですが、気を要する患者さんに限り、時間外でも診察いたします。 Oke, artinya病院ini sampai jam 6 sore. mm-mm, Hanya untuk pasien yang membutuhkan darurat. yang membutuhkan konsultasi mendadak biasanya. Iya, Jika soto demo dan yang diberikan intinya di luar jam kerja itu butuh disilahkan gitu sih. iya, jadi akan diperiksa gitu ya. Nah, kan di sini dikatakan Sangbang kono byoing wa gogo rokuji made. Kata dia tuh. Jadi rumah sakit ini ya cuman sampai jam 6 sore. Akan tetapi Kyu oyo suru kanja sang Nikagiri. Khususnya untuk pasien yang membutuhkan pertolongan darurat jika ngai demo. Meskipun di luar jam kerja, Shingsatsu Itashimasu kami akan lakukan pemeriksaan. Itu ya. Nah, jadi di sini adalah pola kalimat pengecualian. Nah, kata benda yang tertempel dalam Nikagiri itu yang dikecualikan tuh. Nah, yang dikecualikan maka dia akan mendapatkan apa yang tertera di induk kalimat. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke pola kalimat 2, yaitu kagiri wa. Sebenarnya mirip sih ya dengan yang sebelumnya tuh, yang artinya eh, sebisa saya gitu ya. Cikara no kagiri gitu ya. Nah, ini mirip ya. Nah, cuman tapi dia ditambahkan bentuk conditional sentence di sini. Kalian bisa lihat nih. Ini yang tertempel pada kagiri. Nani nani no jotai ga suzuite iru aida dake wa. Ya. Hanya ketika keadaan yang tertempel pada kagiri itu terus-menerus berlanjut, onaji jotai ga suzuku. Maka akan terus-menerus keadaan itu tetap berlanjut. Nggak ada perubahan katanya. Nah, untuk menggunakan pola kagiri ini, itu semua kelas kata inti bisa. Perba, adverbia, nomina,
atau ya kata kerja, kata benda, kata sifat, boleh semua. Nah, untuk kata kerja dan kata sifat hutsuke. Untuk kata sifat na pakainya na atau dearu. Untuk kata benda langsung aja. Kalau kemarin kan pakainya cikara no kagiri gitu ya. Chisiki no kagiri sebatas yang saya tahu. Nah, kalau yang ini langsung. Gitu ya, langsung aja. Kata bendanya nggak usah pakai apa-apa lagi. Karena da-nya di situ dicoret. Langsung kagiri atau tambahkan dearu juga nggak apa-apa. Nah, ini kalau arti dalam bahasa Indonesianya selama. Selama ini begini, ya begitu terus, kan gitu ya. Nah, jadi di sini bisa kalian baca untuk definisinya, mae nimo atau nimo, jotai o arawasu kotobaga kuru. Nih, highlight ya. Baik kalimat penunjang, kalimat A, maupun kalimat inti atau kalimat B, itu yang muncul di situ adalah kosakata yang mengekspresikan keadaan. Keadaan, bukan aksi. Ya, di sini keadaan nih sundeiru, kaenai, jobu, aru, semuanya keadaan. Belakangnya pun sama. Belakangnya harus keadaan. Teni hairu, kawaranai no dewanai ka, tanoshimeru, sekininggaru. Ya kan? Semuanya keadaan. Nggak ada yang taberu, nomu, kaku, atau tadi singsatsu, suru. Nggak ada. Karena di sini syaratnya keadaan dan keadaan. Jidoshi, jidoshi. Gitu ya. Harus seperti itu minasang. Atau negatif. Negatif kan jadi aksi. Semua aksi jika berbentuk negatif dia jadi keadaan minasang. Contoh ya. Kakimas. Kakimas itu menulis. Aksi. Tapi kalau kakanai nggak nulis, nggak ada aksinya. Jadi keadaan dia. Atau bentuk kanoke, kebisaan. Kanji ga kakemas. Saya dapat menulis kanji. Nah, itu kan jadi keadaan, bukan aksi. Itu ya. Nah, jadi aksi pun di sini tidak terbatas hanya jidoshi, tapi juga bisa bentuk negatif, juga bisa bentuk eksistensi itu ada aru, lalu bisa bentuk kanoke, ukemi gitu ya. Itu juga kan keadaan. Oke, coba kita lihat apa namanya di papan tulis ya. Nah, di sini kita ganti bukan kata benda berarti di sini kalimat A. Oke, nah yang ini kalimat B. Lalu yang ini kagiri. Saja. Tambahkan wa juga boleh. Nah, kalimat ini keadaan saat ini. Keadaan yang tidak berubah. Oke, kita buat rebung. Apa ya rebungnya? Okane. Okane ga aru. Kagiri. Kanega aru kagiri. Aiga wi teru. Shikashi nai baai wa nakatara nakatara uraremasu. Nah, artinya apa? Oh, agak panjang nih minasang. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat ya. Nah, ini kalimat A-nya nih. Okanega aru. Ya, keadaan saat ini. Oh, lagi ada uang nih. Terus keadaan yang tidak berubah. Nggak bukan berubah. Aiga suzui teiru. Tapi diasumsikan. Tapi
Nakatara hipotesis nih ya, diasumsikan. Nakatara furaremas. Apa artinya? Oh, kita artikan. Dari kagiri ya, karena kagiri artinya selama kan. Selama ada uang, abang disayang. Kalau nggak ada uang, abang ditendang. Nah, gitulah kira-kira minasang ya. Artinya tuh. Okane ga aru kagiri, aiga suzuiteiru. Shikashi, nakattara furaremas. Ya, bentar-bentar. Nggak konsisten nih. Yang satu mastai, yang satu futsutai. Ini kita buat futsutai juga. Ini kalau deskripsi langsung dicoret nih. Nah, itulah. Nakattara furareru nih. Selama ada uang, abang disayang. Kalau nggak ada uang, abang ditendang. Nah, hati-hati abang. Oke, kita baca rebungnya minasang. Ichibang desu ne. 1番目。1番目は、ピピちゃん呼んでください。はい。この町に住んでいる限り、いつでも自然な食べ物が手に入る。手にいる。手にいる。ここは野菜も魚も豊富だ。 Iya, artinya Selama tinggal di kota ini, kapanpun iya, kapanpun mendapat mendapat makanan segar. Ini sayur. Kopu tuh melimpah. Sayur dan ikan pun melimpah di sini. Iya, gitu ya. Nah, selama keadaan itu nggak berubah, selama itu juga saya mendapat keadaan yang tidak berubah, gitu minasang. Kono machi ni sundeiru kagiri, selama saya tinggal di kota ini, itsudemo shinseng na tabemono ga teni iru, saya mendapat makanan yang segar kapanpun. Koko wa di sini yasai mo sakana mo hofu. Nah, kalau ada objek setara dengan partikel mo itu bisa kalian artikan baik titik-titik ataupun gitu ya. Jadi di sini baik sayur ataupun ikan itu melimpah. Gitu ya. Oke, lanjut. Nih Bang, Rahma-chan yonde kudasai. Hai, sensei. Hai. Dozo. Sacho ga kangai kata o kaenai kagiri wa kono kaisha wa nandemo kawaranai no de wanai ka. Artinya Selama cara pikir Sacho itu tidak berubah, di perusahaan ini tuh tidak ada apapun yang bisa diubah. Ya. Ya, jadi no dewanaika itu artinya bukankah. Lihat ya, itu kan ada bentuk negatif, tapi kok ada partikel O-nya. Tadi yang saya bilang, semua tadoshi jika berubah ke dalam bentuk hitei negatif, strukturnya ya, hitei bung, nah maka dia berubah menjadi keadaan. Jadi sacho ga kangai kata kaenai kagiri wa kono kaisha wa nanimo kawaranai no dewanai ka. Selama sacho tidak mengubah pola pikirnya, bukankah perusahaan ini tidak akan mengubah apapun. Gitu ya. Nah, jadi akan tetap aja begitu terus. Oke, sekarang sang bang. Sang bang me. Anita bisa baca nggak ya? Oke, Naila Cang. Anita nyimak ya? Ayu nyimak juga. Viva Cang. Hai sensei, sambang. Ashi ga jobu na kagiri, mada-mada yamanobori ga tanoshimeru daro. Artinya
Artinya selama kakinya masih kuat, Mm-mm. Bisa eh, menikmati. bisa menikmati naik gunung. Iya, gitu ya. Tapi ada bentuk daro. Daro itu kemungkinan. Kan dia bentuk informal dari desyo. Tapi bukan desyo yang konfirmasi. Tapi yang bentuknya probabilitas ya, kemungkinan. Kita lihat nomor 3. Asi ga jobuna kagiri, mada yama nobori gata no shimeru daro. Jadi, selama kaki saya kuat, kemungkinan saya masih bisa menikmati mendaki gunung. Ya. Oke, sekarang saigo, yongbang desu ne. Yongbang me wa, yongbang, Riri-chan yonde kudasai. はい。どうぞ。4番 Ri. 親である限りは子供に対する責任があると思う。 Ya, Selama masih menjadi orang tua, saya Mm-mm. berpikir ada tanggung jawab terhadap anak-anak. Iya, so desu ne. Jadi selama menjadi orang tua, saya merasa terdapat tanggung jawab terhadap anak. Kita lihat ya. Nah, bisa nggak kalian lihat nih sekilas mirip apa? Mungkin dari teman-teman ada yang mikir, lah kayaknya mirip ini ya, kayak mirip apa namanya, mirip uci yang artinya selama gitu kan. Cuman beda kan kalau uci itu belakangnya harus aksi. Selama saya nih kayak yang nomor 3, asiga jobuna uci ya. Selama kaki saya masih kuat, saya ingin mendaki gunung. Belakangnya bukan keadaan, belakangnya harus aksi. Gitu kan ya. Nah, makanya di situ ada selama apa kaki masih kuat, yama noboritai. Yama nobori o shitai atau yamani noboritai. Keinginan kan? Nah, itu bedanya kagiri dengan bentuk uci. Oke, kita lanjut. Bedanya gimana Sensei? Ulang. Kalau kagiri itu belakangnya harus keadaan, dia nggak boleh aksi. Lihat ya kalau kagiri nih, teni iru mendapat. Jadi nggak bisa kita kontrol. Kawaranai nggak berubah, gitu kan? Keadaan kan? Tanoshimeru bisa menikmati. Sekiningga-aru terdapat tanggung jawab. Jadi semua dari bentuk kagiri itu jotai, selalu keadaan. Beda dengan uchini. Kalau uchini itu belakangnya kalau nggak aksi ya dia nyuruh orang. Mumpung masih kuat kaki, silakan gitu ya. Mendakilah gunung atau mumpung belum hujan, silakan jemur pakaian. Nah gitu, lihat di situ ada aksi terus. Lakukan ini, lakukan ini. Kalau yang kagiri itu semuanya keadaan. Gitu, Ri. Paham, Ri? Hai Sensei. Hai, oke desu ne. Lihat di situ ya, perbedaannya di sana. Sekilas mirip ya. Oke, kita lanjut ke pola kalimat ketiga yaitu, nah di mana di situ ada D. D itu pemahaman umumnya itu adalah bentuk instrumen kan ya. Ya, contohnya TD tabemas, makan menggunakan tangan. Nah, di sini juga itu sebagai bentuk instrumen. Tapi instrumennya apa? Instrumennya itu adalah johogeng. Johogeng itu apa? Sumber informasi. Kalian dapat informasi itu dari mana? Johogeng no hang io nani nani dake ni suruto aru koto ga ieru. Saya dapat mengatakan hal itu berdasarkan sebatas informasi yang saya terima. Ya, makanya di sini ya, lihat nih. Entah itu cosa, pemeriksaan, mita, melihat, terus yang saya tahu gitu kan ya, steiru. Nah, maka di sini karena di sini alat, nggak mungkin ada kata sifat namanya alat. Kata sifat tuh hanya untuk menerangkan. Alat itu berasal dari kata benda dan kata kerja. Nah, makanya di sini untuk kata benda tambahkan no. Kalau untuk kata kerja itu pakainya kalau nggak jisho, teiru. Gitu ya. Nah, definisinya di sini bisa kalian lihat. Joho o eru koto ni kankei no aru kotoba. Ni suku melekat, kosakata yang memiliki hubungan terhadap pendapatan kalian, pendapatan informasi yang kalian
apa informasi yang kalian dapatkan. Contoh kosakatanya apa? Miru melihat kan informasi. Kiku mendengar itu kan informasi. Oboeteiru mengingat itu kan informasi. Shiteiru mengetahui. Chosa pemeriksaan, siraberu dan sebagainya. Itu juga bentuk pemeriksaan apa namanya? Bentuk informasi, johogeng. Nah, untuk induk kalimatnya sendiri atau niwa aru handang ya joho o arawasu bunga kuru. Nah, untuk induk kalimatnya adalah muncul kalimat yang mengekspresikan informasi. Kalian dapat informasi. Nah, informasinya apa gitu? Atau kalian putuskan, kalian dapat informasi, kalian putuskan apa nih? Gitu ya. Nah, lihat di situ minasang. Kagiri dewa. Sebatas yang saya. Gitu artinya ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke papan TULIS. Ini sumber informasi. Nih, Kagiri Dewa. Kalimat B adalah informasinya. Atau keputusan. Aja. O Kinjo Sang. Nih, kita. Kagiri Dewa. Ano Hitoga Nihong Iku so desu. Ya. Nah, sekarang kita artikan. Oke. Kita pilih dulu ya seperti biasa. Nah, di sini kalimat A-nya nih. Okinjo sang ni kita. Mendengar dari tetangga. Terus kalimat B informasinya. Ini bukan handang, ini informasinya ya. Ano hito ga nihong e iku so desu. Sekarang kita artikan. Sebatas yang saya dengar dari tetangga, katanya mau ke Jepang. Nah, gitu. Tapi kok nggak berangkat-berangkat, COE-nya lama banget. Ya Allah. Nah, ini ya. Nih, itu minasang tuh. Okinjo sang Nikita kagiri dewa ano hitoga nihong e iku so desu. Ya, sebatas yang saya dengar dari tetangga. Ini saya dengar nih dari tetangga, ya bukan dari saya sih. Saya dengar katanya mau ke Jepang, kayak gitu ya. Nah, itu kalimatnya seperti itu minasang. Oke. Kita lanjut ke Rebung. Sensei, maaf bertanya. Oh iya boleh, Riri. Itu Mm-mm, informasinya mm-mm. termasuk UASA itu bisa digunain ya, Sensei. Bukan informasi secara konkret aja, tapi UASA pun boleh gitu. Oh boleh, nggak masalah. Yang penting ada sumbernya, karena kan di situ kalau nggak Miru, Kiku gitu ya. Terus Oboeteiru yang saya ingat itu juga boleh nggak masalah. Karena nggak ada di situ pembatasan atau secara teori tidak dilarang. Hai, hai, arigato. Yo, gitu ya. Seperti itu minasang. Oke. Nah biasanya kan uasa itu di belakangnya kalau nggak mitai gitu kan. Terus rashi. Nah itu di belakangnya seperti itu minasang. Gitu ya. Oke.
Coba sekarang kita baca ichibang desu ne. Ichibang wa sariri udah. Yaya lagi itu ya, nyimak ya. Pipi deh. Pipi cang ichibang. Yonde kudasai. はい。 Dozo. 今回の調査の限りでは、書類にミスはなかった。 Ya, artinya Kali ini sebatas pemeriksaan, Mhm. pemeriksaan. Mhm. Tidak ada kesalahan pada dokumen. Iya, itu ya Kongkai no Chosa no Kagiri Dewa. Nah, itu sumber informasinya tuh. Ya. Jadi sebatas yang saya periksa kali ini, Soru ini Misuwa Nakata. Di dokumennya tidak ada kesalahan. Oke, lanjut ya. Nih Bang sekarang. Nih Bang wa. Nih Bang sa. Ica lagi itu ya belajar ya. Anita. Nita, saya baca nggak Nita? Apalagi di jalan. Anita nyimak. Oke nih Bang, kalau gitu Mamata moto no tokoro desu ne. Modotte kimasu. Fuad yonde kudasang. Nih Bay. Nih Bang. Hai. Choto mita kagiri de wa kochira no sohin to achira no sohin de wa chigau ga nai to omou no desu ga, doste nedang ga chigaun desu ka? Oke des. Artinya. Sebatas yang saya lihat sebentar, barang di sini dan barang di sana tidak jauh berbeda menurut saya. Tapi kenapa harganya berbeda? Oke ya, Choto mita kagiri dewa ya. Sebatas yang cuma saya lihat sebentar sih. Kochira no sohin ya. Untuk barang yang ini dan barang yang itu, saya rasa nggak ada perbedaannya. Chigai ga nai. Tomon desu ga. Kan tetapi kenapa kok harganya berbeda? Gitu ya, minasan. Oke. Nah, lanjut. Nah, ini informasi ya. Ini kayak Chigaiga. Nah, itu informasi kan. Kalau Misuwa Nakata itu handang. Bisa dikatakan keputusan ya. Oke. Kita lanjut Sangbang. Sangbang wa Bajiri yonde kudasai. はい。3番。私が知っている限りでは、この近所に花屋はありません。 Ya, artinya Sebatas yang saya tahu, di sekitar sini tidak ada toko bunga. iya ya. Jadi nggak usah sedih ya. Watashi ga shiteiru kagiri dewa kono kinjo ni hanaya wa arimaseng. Seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat bentuk kagiri itu adalah informasi. Oke, kita lanjut. Sekarang bentuk ni kagite. Ni kagiri, ni kagite gitu ya. Kan secara bumpo ya struktur kalimat dengan bentuk TK dengan bentuk maske itu bisa saling menggantikan kan. Hanya saja bedanya dia yang satu situasi kaki kotoba ya, yang satu hanasi kotoba. Nah, pada konteks ini tidak bisa saling menggantikan hanya sebatas itu karena secara teori dan penggunaan dia berbeda. Nah, untuk Nikagite sendiri itu punya 3 fungsi. Yang pertama fungsinya itu yang berkaitan dengan nani nani wa fudangto chigate iru. Jadi saya biasanya begini. Kali ini saya beda deh. Nggak mau kayak gitu lagi. Tapi cuman kali ini doang. Besoknya tetap saya kembali. Gitu ya, kembali seperti semula. Nah, gitu ya. Itu yang fungsi 1. Nah, fungsi kedua yang B, nani nani no koto ga hoka no unga warui koto to guzen kasanaru. Nah, biasanya sih nggak begini nih. Tapi nggak tahu kenapa, kok kali ini jadi sial terus gitu ya. Hari ini kok jadi sial. Biasanya nggak kayak gini kok. Nah, itu ya. Itu yang B, mengindikasikan tentang kesialan. Nah, sekarang yang terakhir, yang C. Orang berpendapat begini, tapi nggak mungkin. Ya, yang saya ketahui dia nggak mungkin melakukan hal seperti itu, mustahil, ya. Nah, jadi A, B, dan C secara fungsi
beda. Tetapi secara garis besar sama. Yang menyatakan tentang kekhususan. Cuman bedanya. Kalau yang A itu terkhusus hari ini, yang lain enggak. Kalau yang B biasanya enggak begini, tapi kok ini tiba-tiba sial. Terus yang C, orang berpendapat ini, saya enggak. Karena sebatas yang saya tahu, dia enggak begitu. Gitu ya. Nah, lihat ya. Ada perbedaan sedikit. Cuman dasarnya dia sama. Oke. Kita bisa lihat fungsi yang pertama dulu. Ya, yang nani-nani wa fudang to chigatteiru. Nah, misal contohnya di sini, ini saya berikan formula saja ya. Tapi selebihnya itu sama. Ini maka kan dia di situ kan kata benda semua kan. Nah, kata benda. Oke, lalu di sini ni kagitte. Ni kate. Oke, lalu kemudian induk kalimat. Ini khusus ya. Kata benda yang khusus. Ini tidak seperti biasanya. Jadi mezurasi nih. Misal contohnya. Contoh ya. Misal kondisinya adalah. Kenyataannya adalah saya tiap hari lembur. Kalau disuruh lembur, lembur mulu. Kalau nggak ada lembur, barangnya saya salahin. Pokoknya harus lembur, gitu ya. Nah, tiba-tiba hari itu saya nggak lembur. Nah, saya bilang, kyo ni kagite. Yoji, yoji ga atte. Teiji ni shimasu. Osaki ni shitsurei shimasu. Nah, ini ya. Nah, biasanya saya lembur terus tadi yang saya bilang kondisinya atau kenyataannya ya. Biasanya saya lembur terus, nggak lembur pun barang saya salah-salahin, pokoknya lembur. Nah, nggak terus hari itu karena ada keperluan, saya bilang kyo ni kagite yojigate teiji ni shimasu. Osaki ni shitsurei shimasu gitu ya. Oh, mezurashi ne riangkung. Contohnya gitu ya. Nah, di sini kita artikan, seperti biasa kita sekat-sekat dulu ya kan. Kyo ini ya sebagai kata benda khususnya, lalu kagite sebagai polanya, ini ya, yojigate itu sebagai bentuk kausalitas saja. Nah, ini tidak seperti biasanya. Nah, kita artikan di sini khususnya hari ini karena ada keperluan. Nah, ada keperluan saya pulang. Saya nggak lembur, teiji ni shimasu ya. Saya tidak lembur. Maaf ya duluan. Nah, gitu minasan. Karena biasanya lembur, tiba-tiba hari itu nggak lembur. Nah, itu kan berarti pakainya pola khusus ya, nih kagite. Oke, sekarang coba kita lihat reibungnya. Ini kita artikan khususnya. Atau terkhusus. Itu juga boleh. Cibang, coba dibaca. Cibang wa Naila Changyonde Kudasai.
sensei. Dozo. Fudang sake nado amari no manai karega kyo ni kagite kanari nonda. Nanika atta no daro ka? Ya, artinya Biasanya dia nggak begitu minum sake, khususnya hari ini dia banyak minum. dia banyak minum. Ada apa ya? Ada apa ya? Iya. Nah, jadi kita bingung ya. Kan dia bilang nih, Fudang to Chigateru. Kayaknya beda nih dia dengan biasanya nih. Mezurasi gitu kan. Fudang sakenado amari no manai kare ga kyo ni kagite kanari nonda. Nani ka tandaroka. Jadi dia yang selama ini jarang minum sake biasanya. Nah terkhusus hari ini dia minumnya banyak. Ada apa ya? Nah, gitu minasan. Oke, sekarang coba kita lanjut ke rebung yang kedua. Nibang desu ne. Nibang wa Rahma-chan yonde kudasai. Hai sensei. Dozo. Watashi wa itsumo ekimae de kaimono suru no da ga sono hi ni kagite kuruma de toku no supa made itta. Oke des. Artinya Saya selalu membeli di depan stasiun. Tapi khusus untuk hari ini tuh karena naik dengan mobil, jadi belanja. Jadi sampai di Supa, pergi sampai Supa. yang jauh. Atau Kuhai, Supa yang jauh. Iya. Biasanya nggak pernah gitu ya. Biasanya nggak pernah saya belanja sampai jauh gitu ya. Karena dia bilang kan watashi wa itsumo wa ekimae de kaimono surun. Ya jadi saya selalu berbelanja itu di depan stasiun aja. Tapi ya khususnya hari ini gitu ya. Khususnya hari ini saya pergi sampai supermarket yang jauh gitu ya. Nah, cuman khusus hari itu aja kok. Selebihnya ya balik lagi. Oke, kita lanjut sangbang desu ne. Nomor 3. Pipi-chan yonde kudasai. Sangbang. はい。どうしてあの日に限って別の道を通ろうと思ったのか思い出さない。 Ya, artinya Khusus hari ini kenapa ya saya berpikir melewati jalan yang berbeda. Saya tidak ingat gitu. Saya tidak bisa saya nggak bisa ingat gitu ya. Terus Teano Hinikagite biasanya Pipi-chan lewatnya ya jalan gede. Ini pakai Chikamichi gitu. Ya, nggak tahu gitu kenapa ya. Nah gitu ya. Jadi pola kalimat Nikagite itu kalau kita mau bedakan dengan pola Nikagiri. Kalau pola Nikagiri yang pertama ya tentu Oyake ni Setsume Suru. Tadi kan teorinya gitu. Untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan umum. Ya. Entah itu penjelasan. Ya pokoknya untuk publik lah gitu ya. Nah kalau Nikagite itu bisa sifatnya personal. Gitu ya. Karena kan di sini nggak tertulis katai ikata. Seperti itu minasang. Dan kita lanjut lagi yang yang fungsi kedua yang B. Nah ini ya secara garis besar sama saja. Ya beda dengan biasanya. Cuman kalau ini ada hubungannya dengan ungga warui. Ya. Nah, ungga warui. Tuh. Ya, jadi hokano ungga warui kototo guzeng ya. Kasanaru, bertumpuk gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya yang nomor 4. Coba saya baca dulu ya yang Yongbang. Niwano te ire o shio to motte iru hi ni kagite ame ga furu. Ya. Hujan turun malah ya. Hujan turun malahan gitu ya. Hujan turun malah di hari yang dimana saya ingin bermaksud merawat
taman, gitu ya. Nah, jadi di sini bisa kita artikan malahan, justru, ya, justru dan sebagainya. Gitu ya. Nah, di sini kalau kalian bisa lihat definisinya adalah atoniwa, ya. Induk kalimatnya yokunai jokyo ni naru to yu imi no bunga kuru. Muncul kalimat yang mengindikasikan keadaan yang kurang baik. Zentai toste washa no fumang o arawasu. Nah, jadi ini mengekspresikan ketidakpuasan dari si pembicara, ya. Ketidakpuasan. Kita lihat ya, makanya di sini kan niwa no teni ireo sio to omotte iru hi. Hari di mana saya bermaksud ingin merawat taman. Tapi malah hujannya turun ya. Hujan turun justru, mau pakai justru boleh, malahan boleh. Justru di hari yang di mana saya ingin merawat taman. Oke, satu lagi coba dibaca. Gobang. Riri Chang Yonde Kudasai. はい。今日は大切な用事があったのに、こんな時に限って子供が熱を出してしまった。 Artinya, Padahal hari ini padahal ada janji penting, tapi malah justru anak sakit justru pada saat ini juga. iya, justru pada saat yang seperti ini, gitu ya. Nah, yang 5 saya baca lagi. Kyou wa taisetsu na yoji gatta no ni konna toki. Toki dibacanya karena dia berdiri sendiri, nggak ada nggak ada kanji yang menopang. Maka dia cara bacanya kunyomi. Konna toki ni kagite kodomo ga netsu o dashite shimata. Hari ini padahal ada keperluan yang amat sangat penting. Tapi anak saya demam justru pada saat seperti ini, gitu ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke fungsi terakhir, fungsi ketiga. Nah, di sini bisa kalian lihat. Tokubetsu ni shinjite irukara. Saya percaya dengan hal yang seperti itu. Warui koto wa nai hazu. Nggak mungkin melakukan hal-hal yang buruk seperti itu. Ya. Nah, jadi di sini bisa kita artikan dalam bahasa Indonesia terkhusus tidak mungkin. Di sini pun sama ya, menggunakan kata benda. Nah, di sini induk kalimatnya atau niwa warui jokyo ni naranai hazu. To iyu imino hiteibung oskate wasano handang o iyu. Digunakan dalam struktur kalimat yang negatif, yang artinya adalah tidak mungkin menjadi keputusan yang buruk. Nah, maka kita bisa mengatakan keputusan dari si pembicara. Misal contoh, nomor 6 ya, ini kita baca. Saya mendapat informasi bahwa anak saya itu merundung temannya. Cuman saya tahu anak saya pendiam kok, introvert di rumah, sering baca buku gitu ya, sering ngisengin emaknya, ya. Kalau lapar doang teriak. Tapi dapat informasi dia merundung teman. Nah, saya berikan informasi ke lawan bicara itu, ya. Saya bilang, "Uchi no ko ni kagite tomodachi o ijimeru koto wa nai to omoimasu ga." Totemo yasashi ko nan desu yo. Nah, terkhusus anak saya, mustahil atau tidak mungkin dia merundung teman. Dia itu anak yang baik hati. Ya, enggak di sini bukan berarti dia bukan berarti dia kalimat kontras ya. Tapi di situ ya disebutnya dengan maeoki. Kayak misalkan shitsurei desu ga. Chotto sumimasen ga. Nah, di situ bukan berarti tapi artinya. Tapi justru hanya sebagai maeoki saja. Gitu ya. Nah, coba di sini terakhir nomor 7 dibaca. Afifa-chan yonde kudasai. レストランに限って古い
Shokuzai do sukauhasu wa nai to omotte ita no ni. Ya, artinya Restoran ini terkhusus restoran itu restoran ini tidak mungkin menggunakan bahan yang sudah lama. iya, ya barang yang. Gimana cara menyusunnya, Sensei? Nah, ini yang tadi saya bilang, noni dengan ga itu nggak perlu kita artikan. Nah, jadi ini saya hapus saja. Karena biasanya kalau ga itu cuman untuk bentuk basa-basi. Kita ngasih informasi supaya dapat feedback. Gitu. Ya, gitu aja ya artinya, Viva Chang. Jadi, coba saya ulang ya. Saya ulang di sini. Ano restoran ni kagite furu isokuzai nado skau hazu wa nai to omotte ita no ni. Khususnya restoran itu, saya ngerasa nggak mungkin dia menggunakan bahan-bahan makanan yang lapuk atau yang sudah tua. Gitu ya. Nah, seperti itu minasang. Jadi, 3 ini itu punya persamaan. Ya, sama-sama dia beda nih dengan yang lain. Cuman ya memang agak beda tuh di induk kalimat. Yang satu ini tentang kepercayaan diri gitu ya. Shinjiteiru, kalau yang tengah itu tentang ketidakpuasan. Nah, kalau yang A itu ya biasanya nggak begini. Dia tiba-tiba beda nih, tapi besok kembali lagi. Gitu ya. Nah, sebelum saya akhiri di sini akan saya surong dulu untuk pola kalimat hari ini ya. Nah, kalian bisa lihat di sini nikagiri ini yang harus kalian highlight di sini adalah kata ikata, yaitu bentuk formal yang dimana dia digunakan bentuk nikagiri ya, itu digunakan untuk menjelaskan kepada publik atau halayak umum. Nah, lalu yang harus kalian highlight lagi hitei nobung, kalimat negatif, hataraki kake nobung, kalimat perintah, nggak boleh, gitu ya. Lalu kemudian kagiri, keadaan dan keadaan. Selama keadaannya masih A, dia akan tetap terus keadaannya kalimat B. Gitu ya, dia nggak boleh aksi kedua-duanya, dia harus keadaan. Lalu kagiri dewa. Kagiri dewa adalah pola kalimat yang dimana kita mendapat sebuah informasi, kemudian di kalimat induk kalimatnya kita sampaikan informasi atau kita buat sebuah keputusan atas informasi tersebut. Gitu ya. Dan terakhir yang tadi sudah saya ulas, nikagite. Nikagite itu ada 3 fungsi. Yang pertama beda dengan yang lain, yang kedua ketidakpuasan, yang ketiga terdapat sebuah kepercayaan diri bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Gitu ya. Oke, mungkin untuk hari ini saya cukupkan ya materinya. Jangan lupa hari Sabtu kita evaluasi.